Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Beri dengan NIM 0427952247. Pada video kali ini untuk melengkapi tugas satu mata kuliah algoritma dan pemrograman yang dimana soal nomor 2 buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan postcode pada sebuah perusahaan dengan tipe dengan tiga golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Dua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Untuk hasil outputnya, jumlah penghasilan, gaji golongan, plus gaji lembur. Baik, itu sebelumnya tugasnya telah saya buatkan, namun saya rincikan ke dalam chat dengan menggunakan app diagram.net, yang dimana untuk memulainya membuat inputan golongan A, B, dan C. Dan apabila yang diinput tidak sesuai dengan golongan yang dimaksud, maka golongan yang dimaksud tidak valid. Program akan exit. Dan jika benar, inputan akan dilanjutkan menginput jam lembur. Jika lembur yang diinput 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari golongan. Kemudian jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dikali golongan. Kemudian jam lembur 3 jam, gaji lembur 34% dikali golongan. Jika jam lembur 4 jam, gaji lembur 36% dikali golongan. Dan jika jam lemburnya diinput lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dikali golongan. Nah, pada panah berikut saya menuliskan false dikarenakan jika yang diinput bukan 1 jam tetapi yang diinput 2 jam, maka hasilnya akan didapat sebagai berikut. Dari hasil outputnya akan mendapatkan jumlah penghasilan, yaitu gaji pokok sesuai dengan golongan ditambah gaji lembur. Kemudian selesai. Baik, untuk tampilan berikutnya kita menggunakan pseudocode. Kali ini saya menggunakan kode editor dari Visual Studio Code, yang dimana saya sudah membuat dua buah folder, satu folder com dan lat1. Di dalam folder lat1 terdapat file yang sudah saya buat hitung gaji.java. Kemudian di dalam filenya saya membuat package dengan nama com.lat1 sesuai dengan nama folder. Kemudian saya membuat library dengan import java util.scanner. Untuk tahap awalnya membuat tampilan dari masukkan golongan karyawan. Pertama saya membuat dulu sebuah komen dengan nama input golongan dan jam kerja. Adapun kode tampilannya sebagai berikut. Kemudian saya berikan dengan nama masukkan golongan karyawan A, karyawan B, atau karyawan C. Dan untuk menyimpan hasil inputannya, saya membuat sebuah variabel char dengan golongan yang dengan nama input
Untuk menyimpan hasil dari data inputnya, saya menggunakan scanner. Scanner input dan new, kemudian sistem in. Oke. Satu lagi, saya membuat tampilan untuk masukkan jumlah jam lembur. Dengan cara yang sama, saya membuat sistem kemudian di sini saya beri nama masukkan jumlah jam lembur. Untuk menyimpannya, saya membuat variabel dengan integer karena terdapat angka jam lembur sama dengan input trigger, kemudian selanjutnya saya membuat golongan tanpa menggunakan kondisi if. Jadi saya menggunakan perintah global, kemudian gaji, saya beri nama gaji pokok sama dengan 0. Di sini saya juga buat komen. Ini ya list dan oke. Nah, dikarenakan saya tidak menggunakan kondisi if, jadi saya menggunakan fungsi switch yang dimana nanti saya berikan kepada setiap golongannya. Untuk golongan berikut saya kasih nama golongan, value-nya saya berikan nama golongan A, kemudian saya buat dengan gaji pokok sama dengan 5 juta. Oke. Titik A. Selanjutnya juga sama untuk golongan B. Di sini saya copy saja biar cepat. Saya copy, saya rubah menjadi golongan B dengan gaji pokok 6.500.000. Oke. Itu juga dengan C, saya copy kembali. Dengan gaji pokok 9.500.000. Dan apabila nanti di saat penginputan tidak diinput selain golongan A, B, atau C, maka akan muncul tampilan golongan tidak valid. Jadi di sini saya membuat sistem input L dengan golongan tidak valid.
Selesai. Setelah itu saya membuat kembali untuk perhitungan gaji lembur, yang dimana gaji lembur itu saya menggunakan kondisi if. Sebelumnya saya membuat dulu komen menghitung gaji lembur dengan perintah double. Kemudian saya beri nama gaji lembur. Kemudian kondisi if langsung saya tulis saja, if, kemudian masukkan jumlah jam lemburnya. Maka saya membuat ini jam lembur sama dengan 1, kemudian bawahnya gaji lembur sama dengan persentase dari 1 jam itu, persentase untuk jam lembur 1 jam sebesar 30%, maka 0,3 dikali saya menggunakan bintang dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Oke. Kemudian untuk jam lembur 2 jam, maka saya membuat kembali else if jam sama dengan 2, gaji lembur sama dengan persentase dari 32%, yaitu 0,32 kali gaji pokok. Begitu seterusnya, ini saya copy supaya cepat. Untuk jam lembur 3 jam, saya tinggal mengubah 3 dan persennya 0,34 atau 34% untuk 3 jam. Kemudian jam lembur 4 jam, persentasenya 0,36 atau 36% dikali gaji lembur. Selanjutnya untuk lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam. Nah, di sini saya menulis jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Untuk persennya 0,38 atau 38% kali gaji lembur. Sampai di sini saya membuat kembali untuk menghitung total gaji. Hitung total gaji buat seperti awal, yaitu saya mulai dengan komen dulu. Hitung total gaji. Kemudian untuk mendapatkan total gaji, gunakan perintah double juga sama. Total gaji. Saya memberinya dengan nama total gaji. Kemudian sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur. Dan hasil dari perhitungan total gaji lembur saya buat dengan perintah sum untuk menampilkan hasilnya. Sum print
Kemudian di sini saya buat nama total gaji, total hasilan, berikan RP ditambah total gaji dan total gaji. Dan setelah berhasil, maka program akan tutup atau close. Ini saya memberikan perintah input titik close. Sebelumnya saya minta maaf, di sini penulisannya kurang satu sama dengannya, karena kalau saya membuat satu saja sama dengannya berarti dia sifatnya boolean atau tipe datanya boolean. Dan jam lembur. Oke. Sampai di sini selesai. Kemudian saya mencoba untuk merunning program tersebut dengan cara klik run. Maka muncul masukkan golongan karyawan B. Saya mencoba mengetikkan B, enter, masukkan jumlah jam lembur. Contoh jam lemburnya 3 jam, maka akan mendapatkan hasil 6.500.000. Pada total penghasilan di sini terdapat koma. Saya ingin akan rubah menjadi bilangan bulat. Saya nilai komanya tidak tampilkan dengan cara saya memberikan integer. Nah, simpan, kemudian saya coba running kembali. Masukkan golongan A, dengan jumlah jam lembur 3, maka total penghasilan akan didapat sebesar 5 juta. Ya. Sampai di sini saja video yang saya buat untuk tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.